Assalamualaikum, hai, halo, apa kabar anak-anak? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Kita belajar yuk. Kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Materi kelas 5 SD. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Fungsi organ gerak adalah untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata atau invertebrata. Perbedaan paling utama kedua jenis hewan ini yaitu pada hewan vertebrata memiliki tulang dan tulang belakang, sementara hewan avertebrata tidak memiliki tulang dan tidak memiliki tulang belakang. Contoh organ gerak hewan vertebrata. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tubuh ikan berbentuk rudal, membuat ikan mudah bergerak. Alat gerak ikan adalah sirip dan ekor. Ikan memiliki gelembung renang di dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik turun di dalam air. Contoh hewan berikutnya adalah katak. Alat gerak katak adalah tungkai kaki. Kaki belakang katak jauh lebih besar dan kuat dibandingkan tungkai depan karena berfungsi untuk melompat. Katak juga memiliki selaput renang pada kakinya. Hewan vertebrata berikutnya adalah burung. Alat gerak burung adalah paruh, kaki, sayap, dan ekor. Tahukah kalian fungsi dari ekor burung? Ekor burung berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap pergerakan ketika sedang terbang dan sebagai penyeimbang tubuh. Ular adalah hewan yang memiliki tubuh yang panjang. Alat gerak ular adalah otot perut. Otot perut ular memiliki cengkeraman yang berfungsi sebagai alat gerak. Selain itu, juga berfungsi untuk membelit agar bisa menaiki pohon atau ranting.
Berikutnya adalah kadal. Sama seperti makhluk hidup lainnya, alat gerak kadal yang berupa kaki berfungsi untuk mencari mangsa dan menghindari musuh. Kambing. Alat gerak kambing adalah kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Dengan keempat kakinya, kambing dapat bergerak ke sana kemari untuk mencari makan. Nah, itu tadi beberapa contoh hewan vertebrata. Berikutnya adalah hewan avertebrata. Contohnya adalah siput. Organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Hewan berikutnya adalah belalang. Belalang adalah hewan yang mampu melompat jauh karena kaki belalang yang panjang. Organ gerak belalang adalah kaki dan sayap. Kaki pada belalang berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk terbang. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata cacing? Untuk bergerak, seekor cacing menggunakan otot di bawah kulitnya. Kelompok otot ini melenturkan segmen demi segmen cacing sehingga dapat bergerak. Berikutnya adalah ubur-ubur. Tempat hidup ubur-ubur adalah di air. Untuk bergerak, ubur-ubur menggunakan tentakel di mulutnya. Nah, itu tadi beberapa organ gerak hewan dan manusia. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.